Selamat sore sahabat kebenaran, berjumpa kembali bersama kami di Facebook Live, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Pada episode kali ini, di episode 65 kita punya topik yang sangat menarik untuk dibahas dan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini dengan topik hasil pemilu Amerika Serikat terhadap dunia dan iman kita yang akan disampaikan oleh Dr. Suhento Liau. Selamat sore Pak Suhento. Selamat sore Saudara Cio dan Oke, semua pemirsa dimanapun Anda semua berada. ya, kami harapkan juga kabar pemirsa di rumah juga baik-baik saja. Dan pada sore hari ini, Pak Suhento Liau akan menyampaikan materi mengenai topik kita tadi, yaitu hasil pemilu Amerika Serikat terhadap dunia dan iman kita. Baik, untuk para pemirsa semua yang mungkin ingin bertanya nantinya saat materi disampaikan, ada sesuatu yang ingin ditanya, silakan langsung hubungi kami di kolom komentar, tinggal langsung ketik saja di kolom komentar Facebook Live kita, apa saja pertanyaan Anda, kami akan jawab nanti, atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0811 9222 313. Itu nomor yang bisa dihubungin, atau silakan langsung komentar di kolom komentar di bawah live Facebook kita. Oke, Dr. Suhento Liau, kayaknya ini salah satu topik yang sangat menarik sekali. Apa sih menjadi inspirasinya, Pak? Sehingga Ini tinggal berapa hari? 10 hari ya? iya, Tanggal 3 November itu pemilunya. ya benar, tanggal 3 November nanti, Pak. Tanggal 3 November. Hari ini sudah tanggal 25. Jadi berapa hari lagi? Ya sekitar seminggu 8 hari ya, 8 atau 9 hari lagi. Ya, 9 hari lagi gitu. Uh, Itu pemilu di Amerika. Sebagian sebenarnya sudah mulai voting gitu. Yang tua-tua segala macam itu sudah mulai voting. Oke, jadi sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan iman kita dan juga dunia ya, Pak? Oh ya. Padahal kayaknya apa hubungannya gitu ya, tapi ternyata ada hubungannya. Nah, buat para pemirsa yang penasaran, kita langsung simak saja pembahasan sore hari ini mengenai hasil pemilu Amerika Serikat terhadap dunia dan iman kita yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Suhento Liau. Kami persilakan, Pak. Oke, pemirsa dimanapun Anda semua berada, pemilu di Amerika itu dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Kalau Indonesia 5 tahun, jadi Amerika 4 tahun. Dan kalau di Indonesia itu partainya ramai. Dan di Amerika terkonsolidasi menjadi 2 partai. Mengapa bilang terkonsolidasi? Karena kadang-kadang ada muncul yang calon independen, tetapi ya akhirnya cuman habiskan uang, jadi percuma, ya enggak mau gitu ya. Ya kalau orang berjuang hanya untuk menghabiskan uang, ya enggak ada yang mau gitu. Akhirnya ulang-ulang terjadi pertarungan antara 2 partai, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Gitu. Nah, kali ini adalah pertarungan antara incumbent, ya, itu Partai Republik, Donald Trump, melawan penantang dari Partai Demokrat, ya, Joseph Biden, biasa disingkat Joe Biden. Nah, pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sedikit melihat latar belakang dan warna politik dan kebijaksanaan mereka masing-masing, barulah kita bisa menduga kalau si ini menang akan begini, kalau si itu menang akan begitu. Nah, kalau Partai Republik ya, yang Donald Trump ya, itu adalah berhaluan konservatif. Ya.
berhaluan konservatif, ya, sangat menjunjung pelarangan aborsi, ya, dan sangat menjunjung ini hak asasi manusia, ya, dan di dalamnya sangat didukung oleh kelompok Kristen, ya, Injili, ya, apalagi fundamental, ya, sangat didukung, gitu, ya. Jadi ini Partai Republik, ya, dan sangat memihak ke amandemen pertama, yaitu kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, dan juga amandemen kedua, yaitu kebebasan memiliki senjata, ya. Dan hal-hal yang bersifat konservatif, ya. Ini dijunjung atau dipihaki oleh Partai Republik, ya, Donald Trump, gitu. Nah, sedangkan Partai Demokrat, ya, yang dimana menjunjung Joe Biden ini adalah partai yang lebih liberal, gitu. Partai yang berisikan orang-orang liberal. Oleh sebab itu mereka sangat didukung oleh para aktor dan aktris di Hollywood, ya. Jadi kemudian mereka juga menyetujui aborsi, ya, bahkan sampai blunder sekali bahwa yang hampir melahirkan pun mereka setuju di aborsi, gitu. Dan kemudian mereka adalah yang berjuang terus supaya hak kebebasan memiliki senjata dilarang, ya, ditiadakan hak itu, ya. Dan mereka juga belakangan ini kurang setuju atau sangat ini terjadi perlawanan terhadap kebebasan beragama dan berbicara. Ini kelompok liberal, gitu, ya. Dan ini kelompok banyak dipihaki oleh LGBT, you, sedangkan Partai Republik adalah yang tidak menyetujui pernikahan sejenis dan lain sebagainya, gitu. Dan kebijaksanaan luar negeri ini yang sebenarnya bisa mempengaruhi dunia. Kebijaksanaan luar negerinya adalah kalau Donald Trump, ya, itu kebijaksanaan luar negerinya itu adalah mementingkan Amerika, ya. Dia sudah menyerukan slogannya American First, you know, American First, you know. Nah, itu menyebabkan sikap terhadap berbagai negara di seluruh bumi ini agak sedikit kurang bagus sebenarnya. Penilaian dari berbagai negara kurang bagus, ya. Karena dia mementingkan Amerika. Mementingkan Amerika, maka ya yang kena imbas yang paling besar, yang paling berat kalau Trump menang itu adalah Cina, ya. Karena Cina dinilai oleh Trump selama 20-30 tahun ini telah memanfaatkan Amerika menjadi kaya dan diam-diam ingin melampaui Amerika dalam perlombaan senjata. Dan sebenarnya poin yang paling mengkhawatirkan Amerika adalah ketika Cina kuat, maka dia akan segera menginvasi Taiwan, gitu. Nah, ini sebenarnya yang sudah dihitung dan akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama sebenarnya. Sedangkan Partai Demokrat, kalau Joe Biden, ya, itu biasanya mereka disebut kelompok globalis, ya. Kelompok globalis itu adalah kelompok yang tidak begitu mementingkan Amerika sebenarnya, tidak begitu mementingkan Amerika, sehingga banyak menguntungkan berbagai negara yang lain, banyak menguntungkan, ya.
negara-negara yang lain, ya, China sangat antusias agar Joe Biden ini yang menang, gitu. Begitu juga dengan Eropa dan yang lain-lain. Sedangkan kalau terhadap Timur Tengah, Trump itu sangat-sangat memihak Israel. Ya. Kita tahu bahwa dia yang berani memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem dan juga menyatakan bahwa dataran tinggi Golan itu milik Israel. Ini dua keputusan Trump yang sangat dahsyat sekali sebenarnya di Timur Tengah. Ya. Jadi pemihakan kepada Israel yang agak menyolok. Gitu. Dan kelihatannya malah hasil. Gitu. Hasilnya kenapa? Karena Trump mungkin dia banyak ngobrol dengan Benjamin Netanyahu, melihat bahwa biang kerok dari segala malapetaka di Timur Tengah itu Iran, gitu. Ya, itu Iran karena Iran kepingin balik ke masa lampaunya, yaitu kerajaan Persia yang jaya di zaman Ahasveros. Ya, kita kan bisa baca di kitab Esther. Ya. Jadi orang Iran sangat terobsesi untuk kembali ke masa lalu. Jadi Iran sangat ingin menguasai Timur Tengah dan penghalangnya adalah Israel tentunya. Dan akhirnya ketika Trump naik, ya itu persetujuan nuklir dibatalkan dan Trump kelihatannya mengajak negara-negara Arab yang lain untuk melihat bahwa kalau Iran makin hebat, makin kuat, belum tentu dia sanggup mengalahkan Israel. Tapi kalian semua ini, Arab Saudi segala macam, pasti akan dihabisin. Nah, sehingga yang lainnya jadi agak tersentak juga. Iya ya, sebelum dia habiskan Israel, sebelum dia lawan Israel, kita duluan yang dia akan habiskan untuk membangun kejayaan Persia. Gitu. Dan belakangan ini sekarang sudah 4 negara Arab yang menandatangani hubungan diplomatik dengan Israel. Yang paling heboh itu adalah Uni Emirat Arab, ya, membuka kedutaan di Israel di sana, gitu, saling membuka kedutaan. Kalau Arab Saudi sampai membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ini pasti akan heboh sekali. Nggak tahu Indonesia ini. Nah, jadi kita lihat ya, kalau siapa menang akan jadi bagaimana. Negara-negara Eropa sangat menginginkan Joe Biden yang menang karena apa? Selama masa pemerintahan Demokrat yang Obama itu mereka, negara-negara Eropa itu sebenarnya Trump menyebut itu ini take advantage of Amerika. Jadi memanfaatkan Amerika. Ya. Mengapa? Karena bayangkan kalau NATO itu didirikan untuk mempertahankan Eropa Barat terhadap serangan Rusia. Masa Amerika yang keluar dana paling besar, gitu. Sedangkan yang mau diamankan itu adalah Perancis, Inggris, segala macam gitu ya. Oleh sebab itu ketika Trump naik, ya dia langsung semacam memaksa negara-negara Eropa yang kaya sebenarnya untuk ya memikul biaya NATO untuk porsi yang lumayan lah mestinya gitu. Sehingga ya Inggris kan lumayan kaya, Perancis apalagi Jerman, you know. Nah, mereka kurang senang karena Trump todong mereka keluar dompet untuk NATO. Ya, jadi negara-negara Eropa sebenarnya kurang senang gitu ya. Bahkan sebenarnya ini teman-teman Amerika di Asia Timur ya, itu seperti Korea Selatan ya. Amerika menempatkan sekitar 20.000 tentaranya di Korea Selatan untuk menjaganya dari Kim Jong-un. Nah, masa Amerika yang keluar biayanya yang besar. Jadi Amerika juga memaksa Seoul ya
untuk keluar uang cukup banyak. Begitu juga Jepang yang sudah kaya ya, sejak Perang Dunia Kedua, seharusnya memikul biaya pertahanan yang cukup besar. Dan yang paling sebenarnya yang paling seneng kalau Trump menang, ya ini secara luar negeri, seluruh dunia, itu adalah Taiwan. Taiwan selama ini sangat kasihan sebenarnya. Taiwan itu ibarat orang yang ada pistol Cina di belakangnya, todong dia terus gitu. Sehingga, waduh, ya ini repot ini. Jadi ditodong terus ya. Terlalu berani, terlalu galak, Cina akan sodok dia gitu ya. Dengan diancam mau diinvasi, ya Taiwan takut juga. Ya kenapa? Ya kan dia pulau kecil sekali, ya, sedangkan Cina 1,3 miliar orang, ya toh 100 juta aja nyerbu Taiwan itu sudah habis itu Taiwan kan. Nah Taiwan lah yang paling mengharapkan Amerika membackup-nya, dan kelihatannya Trump cukup berani gitu ya, cukup berani. Jadi ini akan terjadi kalau Trump yang menang kali ini misalnya gitu ya. Dan dia sangat marah dengan masalah COVID dengan Cina, ya. Mungkin Trump bisa kasih angin kepada Taiwan untuk, ya, saya tidak tahu seberapa berani Trump buka kantor kedutaan di Taipei. Gitu, ya. Wah, itu sih pasti akan ribut besar sekali dengan Cina. Nggak tahu bisa terjadi perang atau tidak. Gitu, ya. Tetapi Cina masih hitung-hitung karena Trump sekarang kan sudah membangun militer yang telah bonyok di tangan Obama. Oke, ini kira-kira gambaran ini. Nah, secara iman, ya, secara iman tuh begini. Jadi kalau kita lihat, Republik ya Trump itu sangat menyolok membela iman Kristen, sangat menyolok. Beberapa bulan yang lalu, itu Trump menandatangani perintah eksekutifnya kepada kedutaan Amerika di seluruh dunia untuk ya mengamati dan memperjuangkan hak kebebasan beragama. Ya. Jadi Amerika berdiri untuk membela hak kebebasan beragama di mana-mana. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya bagi orang Kristen yang merindukan kebebasan beragama terpelihara, dijaga gitu ya, dijaga dengan baik, itu kalau Trump menang akan lebih menguntungkan gitu. Dan dengan perintah eksekutifnya, maka jikalau di sebuah negara terjadi penganiayaan terhadap umat beragama, ya, maka kedutaan Amerika akan melakukan sesuatu, ya paling tidak mungkin akan menegur pemerintah itu, begitulah. Nah, oleh sebab itu maka kita berkata mengapa orang-orang Kristen Injili fundamental di Amerika mendukung habis Donald Trump adalah karena faktor dia sangat berani membela kebebasan beragama. Bukan cuma di Amerika, tapi seluruh dunia. Sebenarnya itu yang terjadi. Dan kita lihat ya berarti kalau Joe Biden yang menang, ya maka situasinya akan kembali seperti keadaan Obama. Ya karena dia wakil presiden, ya, dan wakil presiden waktu zaman Obama gitu. Jadi akan kembali ke seperti itu, ya. Dan kelihatannya kerugian yang paling besar itu adalah Israel mungkin ya, Taiwan ya, Israel. Yang untung besar itu kayak seperti Eropa dan lain ya, Eropa dan lain sebagainya. Kenapa? Ya Eropa bisa kembali lagi, nggak mau keluar dana untuk NATO gitu ya, dan yang lain sebagainya. Nah, yang paling rugi mungkin Israel gitu. Nah, ada sangkut pautnya dengan iman kita juga adalah bahwa kelihatannya yang paling ingin dicapai oleh Israel ya setelah Yerusalem jadi ibu kota dan mantap gitu, karena
banyak negara, cuman ini tidak diekspos. Ya. Setelah Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebenarnya banyak negara yang pindah, ya, pindah. Dan memang tidak gampang cari lokasi untuk kedutaan karena Yerusalem itu kan sudah sumpek, gitu. Ya, artinya tanah kosong itu hampir tidak ada, gitu. Nah, ini sulit sekali. Tapi banyak negara satu persatu pindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Artinya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Gitu. Nah, yang paling ingin dicapai lagi oleh Israel, ya bangsa Yahudi ini adalah mereka sangat ingin membangun kembali Bait Allah yang sudah runtuh. Ya, jadi Bait Allah pertama dibangun oleh Salomo kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi 3000-an tahun dari sekarang. Kemudian Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu dirobohkan oleh Nebukadnezar, ya. Dan dibangun kembali Bait Allah kedua itu oleh Zerubabel, Nehemia, Esra, ya, rombongan mereka semua. Dan itu dihancurkan, dirobohkan oleh Titus, Jenderal Titus, terkenal sekitar tahun 70. Dan sebenarnya bangsa Yahudi sangat-sangat ingin untuk membangun Bait Allah yang 3. Gitu. Nah, tetapi ya, semua orang tahu bahwa lokasinya itu di Gunung Moria di situ. Di Gunung Moria di situ ya tidak bisa. Kenapa? Karena di situ sudah ada gedung lain gitu. Nah, gedung lain yang milik agama lain gitu ya, dong. Dan belakangan atau sepanjang sejarah malah sudah terjadi masalah dengan dua belah pihak ini. Nah, kelihatannya bersamaan waktu dengan ini banyak negara-negara Islam, negara Arab gitu, yang menjalin hubungan baik dengan Israel, ya, hubungan diplomatik dengan Israel satu persatu gitu. Maka sebenarnya gelombangnya bersamaan. Ya, kalau tsunami kan habis gelombang ini, gelombang itu silih berganti. Jadi gelombangnya sama, yaitu gelombang ini ya. Dengan munculnya internet, sebenarnya semua agama makin menuju ke satu, ya. Menuju ke satu agama. Kenapa? Ya, karena semua agama yang lain, yang di luar kekristenan, itu adalah agama yang bersifat simbolistik dan ritualistik, jasmania. Ya, baik Yudaisme, ya mereka menyembah dengan badan. Ya, Hindu, Buddha, ya Islam, ya itu menyembah dengan badan. Ya, mereka dengan badannya melakukan ibadah ritual, ya ibadah ritual. Dan sebenarnya kekristenan ini satu-satunya yang menyembah dengan hati di dalam roh dan kebenaran, kalau Alkitab katakan, ya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi ya, kekristenan yang sebagian besar malah terpeleset, jatuh kalau saya bilang, jatuh ke sistem ibadah yang juga bersifat simbolistik, ritualistik dan jasmania. Mereka mulai membangun ibadah ritual dengan jubahnya, dengan kelentengannya, dengan macam-macam gitu, ya dengan tongkatnya segala. Jadi mereka akhirnya menjadi agama yang ritual ini kekristenan yang saya sebut terpeleset ini. Dan ketika semua agama ritual ini ya, dengan zaman internet dan tukar informasi yang begitu lancar, mereka akan mencapai satu sebenarnya kalau mau disebut itu kalau dalam ini satu agreement, ya, satu persamaan, satu agreement, satu konsep, ya dong. Dan ini akan menjadi satu. Ya, mereka akan menjadi satu. Jadi semua agama yang bersifat ritualistik dan simbolistik ini semuanya
mereka akan menyetujui bangsa Yahudi. Udah bikin. Kalau mau bikin bait Allah, bikin. Kita pakai sama-sama saja. Beres. Gitu, no? Maka itu, kalau dengan munculnya, dengan terpilihnya Trump, ya, dia kelihatannya dia bukan politikus. Dia pengusaha. Begini, politikus itu banyak timbang kiri kanan, ya depan belakang, banyak timbang. Ya, kalau model Trump itu nggak banyak ini, lakukan itu. Nah, you know, cuma mau begitu aja. Itu yang terjadi gitu kan. Ya, dia bilang apa? Itu kedutaan pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ada banyak negara teriak-teriak, dia bilang, yang banyak omong nggak dikasih bantuan nanti. Wah, mulai diam semuanya. Ya kan jadi ini model tauke gitu ya, model bos gitu. Itu beda gitu ya. Dia beda gitu. Nah, kalau dia yang terpilih, ya kelihatannya Netanyahu atau siapapun nanti yang jadi PM Israel akan mengajukan proposal kita mau bangun kembali Bait Allah. Itu bisa jadi. Nggak tahu tahun keberapa. Karena kalau menang, siapapun yang menang ini ada 4 tahun ke depan. Ada 4 tahun ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pemirsa, kita tinggal 8 hari, 9 hari lagi kita akan menyaksikan siapa yang menang. Dan sedikit saya sudah sampaikan, kalau Trump yang menang, maka kondisi dunia akan begini. Kalau Joe Biden yang menang, kalau kondisi dunia. Kenapa Amerika begitu penting dan mempengaruhi dunia? Wah, iya, ya, dia negara yang paling kuat, gitu ya. Dia negara yang paling kuat, negara ekonomi terbesar, ya, persenjataan terhebat, gitu ya, toh. Ya, digabung aja Cina sama Rusia semuanya, belum tentu menang, berani nantangnya, ya. Apalagi sekarang Trump sudah ini membangun kan cabang militer yang keempat, you know. Dia kan ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Dia sekarang bangun angkatan angkasa. Nah, angkatan angkasa ini yang disebut dengan Space Force. Ya kan ada Air Force, you know. Ada Army, you know, Navy, ya. Kemudian ya Air Force, sekarang Space Force. Ini dari angkasa. Nah, ini pakai satelit pasti gitu. Nah, jadi ya oke, ya kita lihat saja gitu ya. Nah, bagi kita orang Kristen, yang paling penting sekarang adalah apa? Kita berdoa, kita tahu bahwa sesuai dengan nubuatan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Bahwa antikristus akan duduk di bait Allah. Bait Allahnya akan jadi dulu gitu. Jadi ini ada sangkut pautnya ya. Nah, kalau bait Allahnya mau dibikin, wah, berarti hari pengangkatan sudah sangat dekat ya, karena antikristus akan duduk katanya, duduk di bait Allah. Oke, jadi pemilihan presiden kali ini AS ini ya, siapa yang menang itu akan mempengaruhi ya cepat lambatnya sebenarnya bunyi sangkakala yang dijanjikan di 1 Tesalonika pasal 4 itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, boleh kita masuk tanya jawab, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Suhento yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Mungkin dari beberapa pemirsa yang menonton ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kami persilakan untuk ditanyakan melalui kolom komentar yang sedang live Facebook sekarang ini atau hubungi kita di nomor 0811-9222-313. Setelah ini kita akan kembali untuk membacakan beberapa pertanyaan dan menjawabnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Belilah Kebenaran dan jangan menjualnya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala,
penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Kembali lagi bersama kami di program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, tadi Pak Suhento sudah paparkan materinya mengenai hasil pemilu Amerika Serikat terhadap dunia dan iman kita, tentunya iman Kristen. Nah, oke Pak Suhento, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Sudah siap ya Pak? Silakan. Oke, yang pertama ini dari Tantio Prasetya. Selamat sore Pak Suhento, saya mau bertanya, sebelum tribulasi, orang yang benar akan di-rapture, mengingat dunia makin jahat, apakah kita orang benar bisa mengalami sedikit penganiayaan sebelum rapture? Kelihatannya sebelum rapture itu antikristus dalam rangka pembangunan infrastruktur pengontrolan, kita akan mengalami sedikit. Nah, sekarang saja kelihatannya dunia diobok-obok. Sebelum tahun WTC diserang oleh kelompok Al-Qaeda, kita naik pesawat enak saja. Ya, mau bawa pisau lipat saja boleh. Apa saja. Tapi tiba-tiba jadi begitu. Kacau ya. Ini kacau. Nah, goncangan kedua sekarang terjadi virus. Goncangan kedua. Dunia dibikin kaget dengan masalah virus ini. Dan sempat menyebabkan dunia penerbangan menerapkan penumpang harus dites, rapid test COVID dulu, baru hasilnya negatif, ya reaksi COVID, baru boleh naik pesawat. Nah, ini mungkin bukan yang terhebat. Saya tidak tahu nanti goncangan ketiga itu apa. Goncangan ketiga itu apa? Mungkin virus yang lebih dahsyat, yang menyebabkan ya kepada tiap-tiap orang harus ditanamkan chip misalnya. Nah, saat itu kalau kita tidak mau, kita akan mengalami banyak kesulitan. Mungkin mengalami banyak kesulitan, diantaranya ya kesulitan mengadakan perjalanan. Mungkin nanti akan diterapkan masalah perbankan. Buka account, simpan uang segala macam, syaratnya harus orang yang sudah ditanamin chip misalnya. Nah, itu kita akan mengalami kesulitan. Belum lagi nanti masalah penjualan ini itu dan lain sebagainya. Mungkin penjualan misalnya Indomie mungkin sangat ini belum sampai ke situ, tapi misalnya penjualan rumah, tanah, properti gitu ya. Itu akan diperketat segala macam. Ya, kita sebelum pengangkatan kita akan mengalami kesusahan awal, yaitu kesusahan di mana antikristus membangun infrastruktur
pengontrolannya. Karena begini, ya, tidak dikatakan di Alkitab langsung selesai pengangkatan lalu masuk yang 7 tahun pengontrolan itu. Tidak dikatakan demikian. Jadi kita tidak tahu sebenarnya jangka waktu antara pengangkatan dengan masuknya 7 tahun pengontrolan itu. Gitu. Nah, kita harap sih sebenarnya lebih jauh gitu ya. Jadi kita sudah terangkat dulu, baru keributan di dunia ini, nanti baru pembangunan infrastruktur dipercepat dan akhirnya terjadilah pengontrolan yang super ketat. Ya toh? Ya, tetapi kalau pengangkatan agak lambat begitu, kita akan mengalami itu. Nah, maka itulah GBIA kita tidak teriak-teriak shalom, shalom, no, ya. Yang kita teriakkan itu apa? Maranatha. Maranatha. Apa beda shalom dengan Maranatha? Shalom itu damai, ya. Salam, damai. Ya. Maranatha apa? Tuhan datanglah segera. Maranatha itu doa. Ya. Bakalan damai nggak dunia ini? Nggak bakalan. Kalau sesuai dengan Alkitab nggak bakalan. Damai semu. Yang damai yang diusahakan oleh antikristus, kata Alkitab itu damai yang semu. Ketika katanya semua orang kawinlah apalah, tiba-tiba terjadi itu. Itu damai yang semu. Ya, orang Kristen Alkitab ya, sekarang kita tahu dunia tidak menuju ke makin baik. Ya, pengontrolan demi pengontrolan segala macam. Kita ini orang yang berseru-seru, Tuhan datanglah segera, ya. Sebelum kita jadi makin susah, datanglah segera gitu. Maranatha. Gitu. Oke, silakan yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sepertinya ini juga pertanyaan dari Pak Kristanto Leo. Ini kayaknya pertanyaan banyak orang juga di perwakilan ya. Selamat sore Pak. Jadi bagi kita orang Kristen, lebih baik Trump atau Biden yang menang? Oke, tadi sebenarnya saya sudah uraikan bahwa Trump itu sangat memihak iman Kristen, ya. Trump yang mengeluarkan perintah eksekutif kepada duta-duta besar Amerika seluruh dunia untuk memberi perhatian terhadap kebebasan beragama. Oh, ini yang kita inginkan. Ini yang sangat diinginkan. Ini yang diharap-harapkan oleh orang-orang Kristen di Cina yang tertindas. Ini yang diharapkan oleh orang-orang Kristen di Iran di sana, ya, di Timur Tengah yang tertindas. Ya. Nah, maka itu sebenarnya Obama selama 8 tahun itu telah menyengsarakan banyak orang Kristen. Ingat loh, tau nggak? ISIS itu ya, itu banyak orang Irak suku Yazidi gitu. Itu orang Kristen semua itu ditangkap oleh ISIS ya, yang perempuannya dijual ya, dijual untuk dapat dana, dijual kayak jual kambing begitu. Ini gimana? Siapa mau ini? Yang satu bilang 100 dinar, yang satu bilang oh saya 150. Jadi mereka pakai apa? Dilelang gitu, dilelang. Itu orang-orang Kristen yang perempuannya ditangkap dan dijual, diperkosa, laki-lakinya dimatikan sama mereka. Itu zaman Obama. Padahal tuh Amerika begitu besar, begitu kuat gitu. Untuk habiskan ISIS itu 1 minggu ludes ya. Kalau mau gitu. 1 minggu ludes gitu. Ya, ini tetapi Obama kelihatannya membiarkan sampai begitu banyak yang dibunuh gitu ya. Nah, ini maka itu orang Kristen ya. Kita berharap negara yang kuat ya itu menjaga damai begitu, menjaga damai. Dan kita bersyukur begini. Trump itu memegang filosofinya Reagan. Ya. Waktu zaman Reagan itulah Gorbachev yang di Soviet itu tumbang di tangannya Gorbachev. Ya di tangan Gorbachev di zamannya si Reagan. Ya. Reagan punya filosofi itu begini. Kita harus sangat kuat. Ya. Pada saat kita sangat kuat, kita ajak ini musuh berunding, dia mau tidak mau harus berunding gitu. Karena kita sangat kuat, dia takut gitu.
Nah, kalau kita lemas, kita lemah, ajak berunding, wah dia makin jadi, dia nggak mau gitu. Nah, itu Reagan punya filosofi. Maka itu waktu zaman Gorbachev dia tanya itu Soviet, oke, kita perang bintang katanya. Ya udah, ya udah perang bintang kan zaman itu seru. Perang bintang itu perang satelit gitu. Ya udah kita majukan teknologi, kita perang di angkasa sana, perang bintang. Ya Soviet bagaimana bisa, ya udah. Itu kan duit tidak ada, ya nggak? Rakyatnya bisa mati kelaparan, bikin satelit bisa mati kelaparan. Mau tidak mau apa Gorbachev udah nyerah angkat tangan. Nah Trump punya prinsip kurang lebih dengan Reagan bahwa makanya dia bilang apa? Satu hal yang saya tidak bisa memaafkan Obama, kata Trump pidato itu adalah apa? Dia melemahkan militer Amerika. Jadi kalau militer Amerika sudah sangat lemah, omong sudah nggak kuat gitu. Bentak orang itu nggak takut lagi gitu. Kalau militernya sangat kuat, gitu, ya nggak. Ada yang nakal dibilang apa? Mau coba? Trump bilang itu yang rambutnya model ikan pari itu, yang itu anak muda itu kan. Anak muda itu kan mau kaget-kagetin dengan senjata nuklirnya. Trump bilang apa? Tombolmu itu kecil, tombol saya itu jauh lebih besar katanya. Itu tombol saya itu jauh-jauh lebih besar, ya loh. Nah, kamu punya nuklir kalau ditembakkan dari Pyongyang di sana, dari Korea Utara, paling jauh sampai ke Hawaii, ya. Belum sampai ke Amerika udah dirontokkan dulu di atas sana. Tapi kalau nuklirnya Amerika, itu peninsula Korea bisa tenggelam gitu. Nggak ada lagi, nanti nggak ada orang Korea lagi di muka bumi ini. Nah, itu, jadi itu sih, itu apa rambut ikan pari itu kan sudah diam gitu loh. Yang mana bisa, ya. Ini harus begitu. Filosofinya memang begitu. Ya. Jadi kalau kita bilang orang Kristen, sebenarnya bukan orang Kristen. Ya semua umat agama. Kalau Anda mencintai damai, kalau Anda ingin menjunjung tinggi kebebasan beragama, saya bilang Trump adalah championnya gitu, yang mengusahakan akan hal itu. Oke. Oke, lalu Pak Kristanto ini menanggapi pernyataan Bapak, katanya Trump sebenarnya tidak sedang membela kekristenan, mengingat dia sendiri bukan orang Kristen yang taat sebenarnya. Trump seolah-olah membela kekristenan atau konservatif, sebenarnya supaya dapat dukungan saja. Apakah Bapak sependapat? Terima kasih. Ya, kalau saya menonton video-videonya, ya, video-videonya semuanya dan semua perkataannya itu sangat bagus. Ya. Orang mau menilai bagaimana ya. Ini dia sembuh dari COVID aja dibilang itu karena Tuhan Yesus. Dia ngomong begitu. Ya semua orang di luar tepuk tangan, waduh, karena Tuhan Yesus dibilang dia sembuh gitu. Ini ya hati orang siapa yang tahu, ya Tuhan yang tahu lah ya. Ya tapi dari omongan-omongan itulah kita orang kan dipegang omongannya gitu. Dan Trump selama ini semua yang dijanjikan dia tepatin loh. Janji kampanyenya dia tepatin semuanya. Dia mau bikin tembok di Meksiko, bikin semua yang dia janjikan dia laksanakan. Malah politikus lain itu karena politikus ya, nah inilah masalah tikus ini ya dong. Ini banyak janji nggak laksanakan gitu. Nah, ini jadi persoalan gitu. Ya kalau saya lihat ya begini, orang-orang Kristen di Amerika baik Injili, konservatif, fundamental semuanya memihak Trump gitu. Nah, kita mau bilang apa? Ya mereka masa bikin apa salah nilai gitu kan? Nggak mungkin lah gitu. Ya, oke. Oke, masih ada pertanyaan lagi Pak. Kita lanjutkan sebentar ya. Ada dari Pak Lawrence Napitupulu. Untuk Roma sendiri, posisinya memihak siapa Pak? Trump atau Joe Biden Pak? Kira-kira kepentingannya apa nantinya Pak Gembala? Terima kasih. Ya, oke. Sebenarnya Trump itu hampir berselisih dengan yang pakai topi lancip itu di Roma sana. Hampir berselisih. Ya, karena sebenarnya begini, berselisih itu gini. Roma tidak mau Trump bikin tembok. Ya, Roma tidak mau. Ya. Trump ngotot bikin tembok. Nah, kenapa Roma tidak mau Trump bikin tembok? Karena tahu nggak, kalau temboknya tidak ada antara Meksiko dengan Amerika,
Kamu bisa bayangkan, satu hari bisa nyebrang 100.000 orang dari sana. Jalan kaki semuanya. Nah, yang dari Amerika Latin semuanya, itu adalah negara Katolik. Sebagian komunis. Tapi komunis itu sistem pemerintahnya. Rakyatnya itu Katolik semuanya. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang topi lancip itu maunya apa? Orang-orang Amerika Latin kalau bisa masuk lagi ke Amerika, sekarang ada kurang lebih 10 juta di Amerika. Lebih malah. Oleh sebab itu, ya, di kota-kota San Francisco, Los Angeles itu, ada orang banyak nggak punya rumah, bikin tenda di trotoar jalan, begitu. Nah, itu datang dari mana? Yaitu mereka cuma bawa backpack aja, jalan kaki. Kalau jalan kaki dari Honduras, bayangkan. Berapa hari itu? Sampai nyebrang di sana, nggak ada rumah, beli satu tenda camping kan udah bikinnya. Nah, kalau 100 juta, kalau tidak dibikin tahu, kalau 100 juta orang dari Amerika Latin masuk ke Amerika, wala. Anda bisa bayangkan. Kalau sepertiga itu pendatang dari negara lain. Kalau Indonesia punya penduduk 250 juta, kalau 50 juta aja dari negara tetangga nyebrang ke sini yang nggak pakai duit, pakai sandal jepit, pakai backpack begitu, pusing kepala nggak kalau sudah begitu? Nah, Trump pernah hampir berselisih dengan yang pakai topi lancip di Roma itu, ya loh. Tetapi ya inilah ya, kalau yang di Roma itu sangat ingin sebenarnya Biden yang menang, gitu. Nah, kenapa? Beberapa hari ini saja ribut masalah perkawinan satu jenis kan, gitu. Nah, masalah perkawinan satu jenis kan sekarang yang topi lancip itu sudah bilang mau oke aja gitu ya. Nah, ini sekarang dunia lagi pusing ini. Gitu. Nah, padahal itu satu poluse dengan yang Biden gitu. Satu poluse. Karena apa? Itu mereka itu adalah partainya yang memihak LGBT segala macam gitu. Itu partai Demokrat Joe Biden. Sedangkan Trump di sini tidak. Begitu ya. Jadi ini kira-kira begitu. Maka itu kita lihat ya, orang Kristen liberal di Amerika itu pihak Biden gitu. Sedangkan orang Kristen konservatif fundamental Injili itu di pihak Trump. Nah, ini kita orang luar kita nonton aja ya toh, siapa bikin salah gimana gitu ya nggak, kita bisa lihat gitu kan. Begitu. Itu anaknya Billy Graham, Franklin Graham. Wah, itu kampanye untuk Trump, gitu ya. Kampanye untuk Trump ya. Dan banyak ini sekarang nih. Ya, ini gembala-gembala ya, apalagi gembala gereja baptis di Amerika. Waduh, saya dapat banyak sekali dari teman-teman di Amerika itu dikirimin macam-macam gitu. Ya, mereka semuanya di pihak Trump gitu. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Nah, dan tidak terasa waktu ini sudah menunjukkan pukul 4 sore ya. Oke, jadi buat para pemirsa mungkin yang masih ingin bertanya atau mungkin nanti baru kepikiran pertanyaannya, tenang saja Anda masih bisa bertanya kepada kami Gebiar Grafe melalui link grup WhatsApp yang telah dibagikan di kolom komentar. Nanti tinggal klik saja maka Anda akan bergabung di grup WhatsApp yang khusus membahas materi-materi yang sudah dipaparkan di live Facebook kita di program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan sebelum kita mengakhiri program kita pada sore hari ini, kami persilakan Dr. Suhento Leo untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Ya, kita bersama dengan orang Kristen di Amerika yang fundamental, yang Injili, yang konservatif. Mereka berjuang, ya, mereka berjuang ikut kampanye supaya Trump menang. Ya, kita kan nggak ikut pilih, ya, kita juga nggak ikut kampanye. Ya, artinya gini, mereka satu iman, satu ini bahkan pandangan doktrin dengan kita, ya kita tentu bisa memahami ya, mengapa mereka di pihak Trump. Pasti kita gampang sekali memahami. Nah, oleh sebab itu, ya kita orang luar ya bisa bikin apa, gitu. Kita nggak ikut pilih, ya kita berdoa lah. Ya, yang paling penting sekarang ini ya, nanti tanggal 3, berarti hari
hari Selasa di Amerika, hari Rabu kita di sini, kita akan tahu siapa yang menang. Dan ya saya sih pikir Trump akan menang. Coba nanti lihat. Karena yang lalu, tahun 16 yang lalu, 2016, polling itu Hillary yang menang. Hillary yang menang. Bahkan mereka sudah siapkan kembang api segala macam itu mau pesta ya. Tetapi pada waktu pemilihan ya tiba-tiba Trump yang menang dan mereka menangis sekali gitu karena kembang apinya kan nggak bisa ditembak lagi gitu. Jadi saya pikir kali ini setelah Trump mirip-mirip Pak D kita di sini, setelah 4 tahun sebenarnya sukses. Ya. Dia 4 tahun memimpin Amerika itu sangat sukses. Ini hanya gara-gara COVID aja. Agak sedikit kacau sedikit, gara-gara COVID. Tapi sebenarnya 4 tahun ekonomi segala macam itu hebat. Dan rakyat Amerika bisa menilai ini hebat. Kalau COVID, ya bukan Trump penyebabnya gitu kan. Ya memang mau salahin siapa gitu kan. Begitu. Oleh sebab itu, ya, pemirsa sekalian, ini hari ini tanggal 25. Gitu. Tanggal 3, nah kita lihat. Ya. Kalau saya mengamati ya, konstelasi kampanyenya segala macam, saya prediksi Trump yang menang. Sekian. Terima kasih banyak Pak Suhento. Dan para pemirsa, sampai disinilah acara kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para pemirsa semua yang sudah menonton kita, bahkan yang bergabung untuk bertanya. Semua jawaban sudah kami jawab, dan apabila nanti ada yang belum terjawab, kami akan lanjutkan untuk menjawabnya di grup Facebook, di grup WhatsApp kita yang khusus membahas tentang belilah kebenaran dan jangan menjualnya, semua program live Facebook kita. Jadi tinggal klik saja link yang kami bagikan di kolom komentar. Dan inilah kami yang bertugas pada sore hari ini. Saya pembawa acara Fantacio beserta setiap kru yang bertugas serta narasumber kita Dr. Suhento Liau mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan selamat sore dan Maranatha. Maranatha. Semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liau dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081385863518.